Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Wahyuni dengan NIM 1802183. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai distribusi logistik administrasi pengelolaan barang dan jasa. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai distribusi logistik ini, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu distribusi. Dan distribusi di sini adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, itu dari jenisnya, jumlahnya, harganya, tempatnya, dan juga saat dibutuhkannya barang dan jasa tersebut. Sedangkan yang disebut dengan logistik berasal dari kata logis yang berarti rasional dan tikos, yang berarti berpikir, sehingga logistik berarti berpikir rasional dalam menjalankan kegiatan. Dan istilah logistik ini juga disebut dengan istilah logistik bisnis, manajemen agen, logistik industri, manajemen logistik, manajemen material, sistem yang merespon cepat, manajemen rantai, dan juga pasokan dan manajemen pasokan. Manajemen atau distribusi logistik merupakan proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari proses-proses kegiatan logistik, mulai dari pengadaan barang, penyimpanan barang, dan pendistribusian. Ini gunanya untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan barang dan jasa tersebut. Selanjutnya, penyaluran distribusi barang dan jasa. Penyaluran distribusi barang dan jasa biasanya menggunakan alternatif saluran yang didasarkan pada golongan barang konsumen dan barang industrial. Dan dalam penyaluran barang konsumen yang ditunjukkan untuk pasar konsumen, terdapat 5 macam saluran, yaitu dari produsen ke konsumen. Selanjutnya dari produsen, pengecer, dan juga konsumen. Terus produsen ke pedagang, terus ke pedagang besar, pengecer, konsumen, dan baru agen. Selanjutnya dari produsen ke agen, terus ke pedagang besar, selanjutnya ke pengecer, dan selanjutnya ke konsumen. Sedangkan penyalur barang industri ada 4 macam saluran, yaitu digunakan untuk mencapai pemakaian industri, yaitu dari produsen ke pemakai, selanjutnya dari produsen ke distributor pemakaian, selanjutnya dari produk produsen ke agen pemakaian industri, dan selanjutnya dari produsen ke agen dan juga ke distributor industrial dan juga pemakai industrial. Pemilihan dan pengendalian saluran distribusi barang dan jasa. Pemilihan penyaluran yang digunakan dalam menyalurkan atau juga mendistribusikan barang dan jasa harus ditentukan berdasarkan pertimbangan laba. Selain beberapa faktor lain, juga memberikan pengarahan seperti yang telah diterangkan. Ini semua berarti bahwa perusahaan harus membuat keseimbangan antara biaya penggunaan jenis penyalur yang berbeda dengan pendapatan yang dihasilkan dari metode distribusi yang sudah dilakukan. Pengendalian saluran distribusi dapat menjadi suatu masalah yang sulit bagi perusahaan yang mengandalkan fungsi perdagangan besar dan eceran pada penyaluran tertentu saja. Penyaluran independen tersebut melaksanakan kegiatan bisnisnya untuk kepentingan sendiri. Artinya, mereka hanya tertarik untuk menjual barang yang meningkatkan laba mereka saja, tidak untuk yang lainnya.
Jadi, pada pemilihan dan pengendalian saluran distribusi barang dan jasa yang diuraikan pada penjelasan, maka perusahaan dalam pemilihan dan pengendalian saluran distribusi barang dan jasa, perusahaan ini harus bisa memperhatikan beberapa hal dalam memilih saluran yang akan digunakan untuk melakukan distribusi, dengan memperhatikan dan juga mempertimbangkan pasar, pertimbangan produk, pertimbangan perantara, dan pertimbangan perusahaan. Dan untuk membuat penyaluran independen dapat lebih terikat, produsen harus mengambil beberapa kebijakan, seperti misalnya, pertama, produsen yang menyatakan bahwa tugasnya tidak berakhir pada saat produk terjual, tetapi masih perlu memberikan pelayanan, misalnya menjual kembali kepada pembeli akhir. Dan oleh karena itu, program tersebut harus dikoordinasikan dengan para penyalur sehingga komunikasi dengan pembeli akhir dan informasi dapat diperoleh secara tepat dan cepat. Yang kedua, produsen harus menyatakan bahwa masalah yang dihadapi penyalur merupakan masalah bagi produsen dan tidak dapat diabaikan jika ingin mempertahankan posisi pasarnya. Dan yang ketiga, produsen harus memberikan ganti kepada penyalur atas garansi dan servis lain yang diberikannya kepada para pembeli. Dan yang keempat, produsen harus dapat memberikan semangat kepada para penyalur dengan memberikan sejumlah intensif. Terus, pemilihan penyaluran distribusi dengan pertimbangan pasar dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, ada jenis pasar. Misalnya, untuk mencapai pasar industri perusahaan tidak akan memerlukan pengencer. Terus yang kedua, jumlah pelanggan potensial. Jika pelanggan potensial relatif sedikit, maka akan lebih baik bila si perusahaan ini memakai tenaga penjual sendiri untuk menjual secara langsung kepada pembeli individual dan pembeli industrial. Dan juga sebaliknya, perusahaan lebih baik menggunakan perantara jika pelanggan potensial relatif lebih banyak. Terus yang ketiga, ada konsentrasi geografis pasar. Pemasar cenderung mendirikan cabang-cabang penjual di pasar yang berkedudukan padat dan menggunakan perantara untuk pasar yang berpenduduk jarang. Selanjutnya yang keempat, jumlah dan ukuran pesanan. Sebuah perusahaan manufaktur akan menjual secara langsung pada jaringan grosir yang besar karena jumlah pesanan yang besar itu dapat menyebabkan bentuk pemasaran langsung ini lebih layak atau lebih fleksibel istilahnya. Sedangkan untuk toko grosir kecil yang pesanannya relatif kecil, perusahaan akan menggunakan pedagang grosir atau sering disebut dengan wholesaler untuk melakukan penjualan langsung. Nah, dari sini berarti kita bisa mengambil kesimpulan, jika ukuran pesanan itu lebih banyak dan juga bisa dipasarkan oleh penjual yang besar lebih layak, ya otomatis untung atau laba yang diperoleh dari penjualan ini akan lebih banyak. Maka si penyedia barang dan jasa ini sudah pasti memilih yang ukuran pesanannya banyak, dan mereka akan lebih mengutamakan yang ini. Begitu, karena hasil yang mereka dapatkan lebih memungkinkan daripada dia mempercayainya kepada pedagang grosir. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.